warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga memadati Mapolres Aceh Besar mengurus SKCK untuk kebutuhan administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sejumlah pengusaha UMKM rotan di Kabupaten Aceh Besar terancam gulung tikar akibat sepinya pembeli. Sejumlah siswa di Sekolah Pedalaman Aceh Barat menangis histeris mendapatkan kabar sekolahnya akan ditutup akibat kekurangan murid. Ratusan warga memadati Mapolres Aceh Besar untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Jumlah pemohon SKCK untuk kebutuhan administrasi pegawai dan keperluan lain sudah mencapai 2.000 orang. Kepadatan warga yang mengurus SKCK telah berlangsung sejak Senin lalu. Pemohon umumnya warga yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Mereka berasal dari sejumlah kampung di 23 kecamatan di Aceh Besar. Pemohon telah datang dan mengantri dengan tertib untuk mendapatkan SKCK. Ramainya pemohon SKCK mendorong Satintel Polres Aceh Besar membuka 2 lokasi layanan. Petugas juga menambah jadwal layanan mulai Senin hingga Minggu. Antisipasi melunjaknya masyarakat, kita telah membuka dua tempat untuk membuat layanan SKCK, satu di Mapolres Aceh Besar, satu lagi di MPP Lambaru. Jadi yang tidak perlu semuanya datang ke Polres, kalau emang yang mana terdekat, yang mana ini mereka bisa datang situ untuk mengambil SKCK. Pendaftaran permohonan SKCK dibuka secara daring guna mengantisipasi antrean panjang. Layanan pendaftaran secara daring dinilai sangat membantu, khususnya di tengah ramainya pemohon. Ini aja mau udah selesai, jadi tinggal ambil yang udah kita kasih bahan kemarin. Ini sebagian besar daftar online atau memang langsung datang, udah daftar duluan? Memang harus daftar online, karena banyak kali orang, dan bayar pun kan per satu SKCK itu per surat itu 30.000 biaya ADM. Cuman karena harus transfer, sampai sini kan nggak ada yang mau tanggung cash-cash kayak itu, banyak kali orang, takut kan ribet juga kan. Seluruh pemohon dipastikan memperoleh SKCK karena ketersediaan belangko SKCK mencukupi untuk kebutuhan warga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kota Langsa turun. Penurunan harga beras terjadi selama beberapa pekan lalu mendorong daya beli warga. Beras kualitas premium yang sebelumnya dijual Rp245.000 per sak ukuran 15 kg, kini turun menjadi Rp220.000 per sak. Demikian juga harga beras kualitas medium dari Rp230.000 menjadi Rp210.000. Sedangkan harga beras kualitas standar juga turun dari Rp220.000, kini menjadi Rp200.000 per sak. Turunnya harga beras disambut positif warga karena lebih terjangkau. Bahkan transaksi di pasar semakin ramai. Kemarin memang kaget kali. Mudah-mudahan seterusnya lebih sejahtera, ya kan? Lebih berasnya bisa dijangkau masyarakat. Masyarakat nggak muluk-muluk yang saya dengar. Ada sampai sakit kepala itu kakak itu kan. Apa sudah habis beras karena panas dingin badannya. Sementara itu turunnya harga beras meningkatkan omset pedagang lantaran warga mulai membeli beras dalam jumlah banyak. 217.000 yang luar 200.000, nggak banyak, 245 ada 217.
Yang 220 kemarin ada 200. Nah, kita itu dua macam aja Pak, kita jual. Sebulan. Stabilitas harga dinilai penting agar daya beli meningkat dan pasokan juga lancar. Warga berharap harga beras tetap stabil sehingga tidak menyulitkan mereka. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Sepi pembeli, omzet pelaku usaha kerajinan rotan di Aceh Besar terjun bebas. Memasuki bulan September, kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat daya beli warga semakin melemah. Di Desa Alupaya, Kecamatan Loknga, usaha kerajinan rotan milik Sa'diah hampir tak lagi berputar. Kerajinan tangan berupa tudung saji, kursi rotan, hingga pernak-pernik rumah tangga sepi peminat. Terkadang dalam sehari omzetnya bahkan hanya mencapai Rp50.000. Padahal untuk membuat satu tudung saji dengan diameter berukuran 80 cm dibutuhkan 1 hari penuh. Bahan baku rotan pun harus didatangkan dari luar daerah yang harganya terus naik. Di tengah lesunya pasaran, Sa'diah dan bisa berharap ada bantuan modal serta dukungan pemasaran dari pemerintah. Itu mereka tak yakin bisa mempertahankan usaha. Untuk ini berapa jam selesai satu, Bu? Seharian lah. Seharian ya. Kalau kita kerja seharian. Rotannya kami beli per kilo sama orang grosirnya. Itulah kalau sekarang susah kali. Susah. Kalau laku satu udah lumayan. Kadang-kadang pernah nggak ada. Kayak itulah kami. Kayak ini jam segini kan masih 30.000 laku. Kayak kemarin seharian 50.000. Kan menurun sekali. Itulah. Dinas Perindustrian, UKM, dan Perdagangan Aceh Besar memaklumi kondisi ini. Bagi pemerintah, turunnya daya beli masyarakat bukan hanya memengaruhi sektor kerajinan, namun juga hampir semua bidang usaha di Aceh Besar. Berkenaan dengan rumah produksi, kami pikir pemerintah daerah juga memberikan bantuan, tapi karena memang jumlah rumah produksi di Aceh Besar ini cukup banyak, sehingga kadang-kala kami juga harus mencari yang prioritas, yang mana yang harus kita bantu. Karena kalau semua kita bantu, tentunya kita juga Aceh Besar punya keterbatasan yang berkenaan dengan anggaran. Di tengah sulitnya ekonomi, para perajin rotan masih menyimpan harapan bahwa suatu saat kerajinan mereka kembali digandrungi dan mampu menghidupi keluarga seperti sedia kala. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Jalan lintas Perelak Lokop di Gampong Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Perelak, Aceh Timur rusak parah. Proyek jalan multi-years yang rusak sejak 3 tahun lalu hingga kini belum juga diperbaiki. Badan jalan mulai berlubang dan terus membesar. Rangka jembatan juga patah menyebabkan kondisi jalan semakin menukik dan hampir amblas. Bahkan salah satu lubang mencapai 3 meter itu dengan kedalaman sekitar setengah meter. Kerusakan ini tidak terlihat pengendara dari arah Lokop atau sebaliknya lantaran kondisi aspal di permukaan terlihat bagus. Wah, inilah perlunya kalau bisa ini dipercepatlah, diperbaiki ini. Kami sudah resah kali ini. Sering kalilah orang jatuh di sini. Akibat jalannya rusak. Nah, tikinya itu udah patah. Ini udah berapa tahun tapi nggak ada tanggapan saya lihat dari pemerintah ini. Udah berapa tahun ini kondisi serupa, Pak? Ini saya rasa lebih kurang 3 tahun ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Udah banyak makan korban jiwa. Udah banyak, ada yang sampai terbang itu
Saya dari sana kemarin itu karena dia kan nggak tahu dari sana itu, dia kira ini rata aja nggak ada rusak jalan, tiba-tiba jalan rusak kayak gini ya terbang lah. Jalan di pedalaman Kabupaten Aceh Timur memang kurang mendapatkan perhatian. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama warga keluar masuk permukiman dan pusat kecamatan. Laju kendaraan terbatas jika tidak ingin terperosok ke lubang. Saat malam hari, jalan tersebut tidak ada penerangan sehingga rawan kecelakaan lalu lintas. Jalan lintas Loko Perelak merupakan proyek multi-year sepanjang 112 km. Jalan ini dibangun pada tahun 2020 lalu dan sudah 2 kali diperbaiki. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.